Ya, pemirsa, kita akan pantau seperti apa persiapan Armusna di Arab Saudi. Sudah bergabung jurnalis Berita Satu sekaligus Media Center Haji 2026. Assalamualaikum, Agni Raharjo. Agni, sudah rampung berapa persen persiapan di Armusna khususnya untuk jemaah haji Indonesia? Dan kapan kedatangan terakhir jemaah di Arab Saudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adida dan pemirsa Berita Satu, hari ini menjadi batas akhir ketibaan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, mengingat pemerintah Arab Saudi akan menutup akses penerbangan ke Arab Saudi untuk fokus kemudian melaksanakan puncak ibadah haji. Namun sebelumnya saya akan menceritakan tentang rapat perdana Amirul Hajj yang dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Pagi tadi waktu Arab Saudi, rapat perdana Amirul Hajj ini digelar di kantor Daker Makkah dan diikuti oleh seluruh Amirul Hajj kecuali Menteri Haji dan Umroh yang pada saat yang bersamaan memenuhi undangan dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas kinerja para petugas penyelenggara ibadah haji yang dinilai sangat responsif dan sangat memudahkan jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Pernyataan ini atau penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi serta pengakuan atas kinerja baik PPIH Arab Saudi selama ketibaan di Madinah, ketibaan di Makkah, dan nantinya diharapkan akan tetap terjaga hingga nantinya puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna. Selain apresiasi, dalam rapat ini juga dibahas tentang persiapan-persiapan mendetil, mengingat pelaksanaan Armusna hanya tinggal menghitung hari, sehingga seluruh persiapan dan kesiapan makin dimantapkan untuk memastikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Sementara terkait dengan persiapan Armusna sendiri di Mina, tempat nantinya kami petugas daerah kerja Madinah bertugas, seluruh persiapan bisa dikatakan 99% rampung, khususnya di bagian tenda jemaah, di mana seluruh tenda sudah terpasang, kemudian perlengkapan juga sudah lengkap, baik itu pendingin ruangan, kemudian kasur, selimut maupun bantal yang akan digunakan jemaah pada saat nantinya mabit atau bermalam di Mina. Nantinya di Mina terdapat 61 markas dengan 700 personel yang akan bertugas melayani jemaah haji selama mereka mabit di Mina selama 4 hari 3 malam. Dan petugas juga sudah siap dan memahami tugas-tugas yang akan mereka jalani dalam melaksanakan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Seluruh fasilitas sudah disiapkan, petugas juga sudah siap, jadi kami semua insya Allah bersiap untuk menyambut jemaah haji di puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna khususnya di Mina nanti. Dan berikut pernyataan dari Wakil Ketua Satuan Tugas Mina, Zainal Mutakin. Saat kita melakukan kontrak, fasilitas yang ada dalam tenda adalah pertama, yang utama adalah adanya AC, kemudian lampu penerang, kemudian juga tentunya tenda, kemudian juga ada kasur, kemudian juga ada bantal dan ada selimutnya. Nah, jadi ada bantal dan selimutnya. Ini seperti ini posisi ketika nanti ditempati oleh jamaah. Jadi satu kasur ini satu jamaah, dan kemudian juga nanti ada di luar itu ada semacam tarup ya atau penutup agar tidak panas, termasuk juga dalam kontrak. Kemudian ada tempat sampah yang harus disediakan oleh syarikat, ada juga kipas angin, kemudian juga ada alat pemadam, kemudian juga ada bagian keamanan yang harus menunggu, ada nama-nama atau juga nomor maktabnya, kemudian juga ada nomor kloter yang nanti harus ditempel. Bisa dikatakan hampir seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci, mengingat nantinya pada tanggal 21 Mei 2026 waktu Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi akan menutup penerbangan reguler haji di Bandara Jeddah. Artinya sudah tidak akan ada lagi ketibaan jemaah haji reguler yang akan mendarat di Jeddah untuk kemudian difokuskan pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Tidak hanya di bandara, pengetatan masuk ke Kota Mekah juga dilakukan di jalur darat atau di mana sejumlah checkpoint disiapkan
petugas memeriksa dengan sangat ketat kartu nusuk atau kartu izin masuk ke kota Makkah bagi setiap pengendara yang akan menuju ke kota Mekah. Hal ini sangat penting mengingat pemerintah Arab Saudi menegaskan tidak ada ibadah haji tanpa izin yang resmi. Artinya tanpa ada izin resmi atau kartu nusuk, jemaah haji dari negara manapun, khususnya bagi Indonesia, tidak akan diizinkan masuk. Sehingga hal ini juga sebagai bentuk antisipasi terhadap pelaksanaan haji non-prosedural atau haji ilegal yang cukup marak terjadi menjelang puncak ibadah haji. Adinda. Baik, terima kasih atas informasinya Agni Raharjo, jurnalis Berita Satu sekaligus Media Center Haji 2026 dari Makkah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga kesehatan.